الفاتحة. 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 Ya, sekarang buat apa nih soalnya? Bantuin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. لا تسحب. قال المصنف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. قال المصنف رحمه الله تعالى La tashab ojo ngancani sapa sira man ing wong layan haduka kang ora mbangkitake ing sira apa haluhu keadaane man. Wala yadulluka lan ora nuduhake ing sira 'ala Allahi ing atase Allah apa maqaluhu ucapane man. Jadi kemarin kita ini adalah diajari oleh musannif, dikasih tahu oleh musannif mengenai pentingnya seorang itu kenal kepada Allah, mengenai pentingnya orang itu mendekat kepada Allah, melaporkan masalahnya kepada Allah. Tetapi untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada ma'rifatullah, ini enggak mudah. Kenapa tidak mudah? Yang pertama kali, orang itu kalau pengen sampai kepada Allah, syaratnya dia itu nggak boleh ghaflah. Syaratnya dia itu nggak boleh lalai. Sedangkan kamu sebagai seorang manusia ini punya karakter. Innama sumiyal insanu insanan likasratil nisyan. Kita ini sebagai seorang manusia ini memiliki karakter gampang lupa. Orang itu pengen sampai sama Allah nggak boleh lupa. Sedangkan kamu itu adalah makhluk yang punya karakter asli mudah lupa. Sehingga akhirnya sampai kepada Allah ini bukan perkara yang mudah. Sampai kepada Allah ini bukan perkara yang ringan. Maka tadi alasannya apa? Yang pertama, untuk sampai kepada Allah itu nggak boleh ghaflah. Sedangkan kamu itu makhluk yang punya sifat dasar ghaflah. Kemudian yang kedua,
Orang itu kalau pengen wusul kepada Allah, syarat yang kedua adalah hijab antara dia dengan Allah itu diangkat oleh Allah. Jadi yang menjadikan seorang manusia itu nggak kenal dengan Allah itu bukan karena Allah kurang jelas, tetapi hatimu yang dihijab oleh Allah. Bukan Allahu mahjubun angka, bukan Allah itu terhijab dari kamu, tapi kamu terhijab dari Allah. Nah, untuk menghilangkan hijab ini itu juga nggak gampang. Maka karena dua alasan inilah seorang murid, seorang yang pengen menuju kepada Allah ini memerlukan seorang pembimbing. Itulah syekh, itulah guru. Jadi awake dhewe kuwi kan duwe guru kuwi kudu memiliki seorang guru itu harus. Kenapa memiliki seorang guru itu harus? Ya karena alasan itu tadi. Yang pertama, kamu itu suka ghaflah, sedangkan untuk sampai kepada Allah nggak boleh ghaflah, maka berarti kamu harus punya pembimbing yang selalu menyadarkan kamu. Makanya yang Quran kan illal ladzina amanu wa amilus solihati. Terusannya apa? Terusannya apa? Wa tawasaw. Saling memberi wasiat. Jadi menungso kuwi nek pengen lurus, dia harus selalu ada pembimbing yang mengontrol dia, pembimbing yang mengingatkan dia. Kalau kamu tidak memiliki pembimbing, man laisa lahu syekh fa syaikhuhu syaitan. Itu sudah menjadi satu pepatah yang sangat-sangat sering kita dengar. Orang nggak punya guru, gurunya setan. Karena apa? Karena orang itu nggak bisa, Kang. Ingat sendiri itu nggak bisa. Harus selalu ada pihak lain yang mengingatkan dia. Itu tertibnya begitu. Kemudian yang kedua, kenapa kita ini harus memiliki seorang guru? Karena dialah seseorang yang mampu membuang hijab-hijab yang ada di dalam hati. Kalau hijab itu pengen kamu buang sendiri, nggak bisa. Kamu itu belum kenal Allah kok. Istilahnya kamu pengen buka baut, tapi kamu nggak punya kuncinya. Mau kamu puter sampai jarimu merotol, ya baut itu nggak akan lepas. Begitulah gambarannya orang yang hijab antara dia dengan Allah pengen dia buang, tapi pakai dirinya sendiri. Karena lu guru, kayak loh, bukaan loh. Sampai tanganmu melocot ya nggak bisa carane kok. Coba kan banyak orang-orang yang bisa otodidak itu, sehingga dia bisa servis motor tanpa belajar. Itu kan perkara zahir kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya itu al-batin. Maka seseorang itu di dalam hidup harus memiliki seorang guru. Kemudian ketika kamu hendak memilih seorang guru, maka jangan asal sembarangan milih guru. Kamu itu jangan melihat seorang guru dari keindahan kata-katanya. Jangan melihat seorang guru dari keramatnya. Kalau kamu pengen mengangkat seseorang menjadi guru kamu, tolak ukurnya itu jangan keramatnya. Tolak ukurnya itu jangan khariqul asnya.
Tolak ukurnya bukan kali niup orang sehat. Akhirnya jadi dukun gitar itu. Nah, ada nih latih tuh. Ini perkara latih, ya latih sergani apa? Tenan. Ada dulurmu. Jadi kenapa kita ini? Gua mau terkesan dengan dukun-dukun seperti itu. Karena kamu itu tolak ukur di dalam mengukur seseorang itu pantas jadi guru apa ora itu pakai tolak ukur kamu sendiri. Nah itu keliru kan? Tolak ukurnya itu la tashab man la yanhaduka haluhu wala yadulluka ala Allahi ilallahi maqalu. Kowe nek pengen ngangkat wong dadi guru patokane iki loro ya. Apa itu patokannya? Kata-kata dia itu pertama kata-kata ya. Kalau kamu kan langsung hati enggak teko. Kata-katanya dia itu mengajak kamu mendekat kepada Allah apa tidak? Bayan enak dengan bayan lurus itu beda loh Bang. Kalau bayan enak itu berarti seorang manusia yang memiliki keahlian mengolah kata. Kalau bayan yang lurus itu bayan yang mana isi bayannya itu mengenalkan kamu kepada Allah. Itulah namanya man yadulluka ala Allah ilallahi maqaluhu. Kamu sekarang itu kan mau mendengarkan, mau mencatat, mau duduk di depan. Itu kalau yang bayan itu enak, menarik, kleru kan, gak ngono kuwi patokane. Nek patokanmu wong sing bayane enak, kamu nanti akan berjumpa dengan al-mutasyaddiqun. Manusia-manusia yang ahli di dalam mengolah kata tetapi tidak bermutu sama sekali di dalam kata-kata. Pokoknya zaman saiki mubalak iki kena digawe kok. Sepenting persiapan sing muateng, nadani intonasine arep nerokne sapa? Surya Paloh apa arep nerokne Soekarno? Rakyat Indonesia gak iso. Orator yang mana orang mendengarkan langsung terbakar hatinya. Itu orang keahlian di dalam bersilat lidah. Orang yang memiliki keahlian di dalam bersilat lidah itu tidak masuk di dalam kategori pemilihan seorang guru. Milih guru itu yang penting yang pertama man yadulluka ala Allahi maqaluhu. Omongannya itu menjadikan kamu dekat sama Allah atau tidak? Walaupun omongannya itu sederhana, walaupun omongannya itu seperti diulang-ulang, tapi kok omongannya itu mengajak kamu kepada Allah, menunjukkan jalan kepada Allah, ya wes, ya kuwi, berarti sing bener. Hadirin yang mulia, perkara yang terpenting dalam kehidupan seorang manusia adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi para ustaz, kiai saya yang ngono kuwi, ganti judul lah. Lah gue urusan iman di bulan Bali ini paham. Kita kan selalu tertarik dengan kata-kata baru, tertarik dengan mubalek baru, tertarik dengan pikir-pikir baru. Itu konsep yang salah di dalam berguru. Di dalam berguru itu tolak pertama dia mengajak kemana ini? Apakah omongan dia mengajak kamu kepada Allah, mendekatkan kepada Allah, apa tidak? Kalau iya, ini syarat pertama sudah terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, man yanhaduka haluhu. Dalam satu riwayat, tandanya seorang wali man idza man dia idza ra'aitahu. Seorang kalau kamu melihat dia, kamu langsung teringat kepada Allah.
Jadi syaratnya guru yang pertama kuwi omongane lurus. Sing kedua kehidupannya kehidupan yang betul-betul bersyariat. Kehidupan yang betul-betul sesuai dengan agama sehingga kamu melihatnya tok langsung pengen jadi wong soleh. Lah ngono kuwi eneng kan? Ngono kuwi eneng. Enggak usah seorang kiai. Ada santri-santri itu kalau kamu melihat tuh Masya Allah, orang ini kok sepertinya dekat sekali sama Allah. Delok tok pengen wiridan. Manusia itu kamu harus tahu lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Kesannya keadaan manusia dengan omongannya manusia itu lebih berkesan keadaannya. Kamu lihat soalnya mendikar soalnya kayaknya mendikar. Gue delok Latif mana? Kamu baru lihat tok itu hawanya apa? Pengen ngatur pondok, pengen nangkap orang kasus, pengen bantingnya HP. Ngono kuwi hawane ngono kuwi. Gue delok jale tok langsung pengen bakulan. Kuwi aura kan, nek cara wong Jawa kuwi aura. Orang-orang yang diangkat oleh Allah jadi walinya Allah tuh auranya kamu lihat tok itu sampai pengen wiridan. Ya kamu ketemu Pak Fatar, kamu lihat tok terus langsung pengen istighosah. Padahal belum kan ngajak kamu. Delok tok terus pengen istighosah, delok terus pengen melok wiridan, pengen tak enggak melakoni. Ya kuwi lah jadi wali lho. Wis delok Pak Bek tok delok tok kuwi. Mbah yo nek atimu peteng gak roh ya. Nah aku sih tak rasane langsung pengen jadi wong sing tertib lan bersyariat. Oke, ini enggak pengen maksiat tuh dia yang ngasih nang beliau. Sesuai enggak bisa. Apalagi kalau kamu melihat keujaran wis bedane wis. Tapi marai nek atimu reget ya sing tak omongi gak kroso. Jadi kita syaratnya iki loro. Syaratnya yang pertama, omongane ngajak gue ning Gusti Allah. Nomor loro, delok dhek tok, waflahu langsung hilang. Jadi itu nggak bisa dibohongi kan, nggak bisa dibohongi. Orang-orang yang oleh Allah dikasih derajat man yanhaduka haluhu, memang lihat tok aja langsung pengen tertib. Di sini ada taskil kan? Mantan ada. Dulu sebelum dia masuk tarbiyah tuh, saya lihat tok langsung udah pengen khurut gitu. Khurujul mani. Langsung pengen khurut. Rasa seperti itu nggak bisa ditahan, nggak bisa dibohongi. Maka kalau kamu pengen ngangkat seorang guru, dua syarat ini harus kamu penuhi. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Jadi fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Musa alaihi salatu wasalam nyari Nabi Khidir. Pernah ketemu enggak? Pernah ketemu enggak? Sebelumnya pernah ketemu enggak? Belum pernah. Ketemu Nabi Khidir, Nabi Musa langsung assalamualaikum. Nyapo, kok langsung salam nyapo? Kenapa salamnya kok enggak kepada orang lain selain Nabi Khidir? Nabi Khidir auranya beda, langsung rasa. Setrumnya beda. Wene cara omong dunia sufi setrumnya beda. Magnetnya beda tak. Maka Fatah itu sore marah sama ini Fatih ini. Eneng kiai gak mbok omongin ning aku. Ya.
Jadi ada orang sowan, Latin nggak ngomong, kalau ini kiai nggak ngomong. Tapi kiai mana ini kiai. Habis itu Latin dimarahin. Ya mau nggak ngomong. Latin, kalau bener terus ini kiai. Iya, tapi ini petang kok. Kalau ini kerasa kan? Kalau ini kerasa. Gak kena dibeli duit. Gak kena dibeli duit. Jadi cerita-cerita yang aneh-aneh. Oke. Kiai Uzairon rahimahullah ta'ala masih kecil. Umur 10 tahun, masih 11 tahun. Dipondokkan ke Kiai Hamid, pondok Pasan nih. Semua santri satu pun gak ada yang dipanggil. Tiba-tiba ngeliat Kiai Uzairon nih. Pergi Gus. Ketemu belum, kenalan belum, langsung. Pergi Gus. Ini kan sinten. Aurane beda kan. Wong ini ana wong rame cek gayine satromis krasa. Arep dhewe gede iki. Ya, bagaimana Pak caranya biar seperti itu? Mbuh karo teko omahe batasan. Makanya kalau pengen milih guru itu seperti itu. Keadaan dia mengingatkan kamu kepada Allah. Keadaan dia diem tok loh. Wis dadi nek kuwi keling Gusti Allah. Nomor loro, omongane ngejak kowe ning Gusti Allah. Nabi Musa ketemu Nabi Khadir enggak kenalan dulu, langsung hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Langsung saya siap nyantri. Boleh enggak nyantri? Nah, ada terusannya ini. Setelah pencarian seorang guru telah berakhir di dalam kehidupan kamu. Artinya apa? Artinya kamu telah berjumpa dengan gurumu, kamu telah yakin orang ini cocok menjadi gurumu, dan kamu telah berbaiat, Syekh saya siap menjadi muridmu, berbaiat minta dibimbing zahir batin. Saat itulah ujian mulai datang. Nabi Khadir ketika pertama ketemu dengan Nabi Musa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, basa-basi, bukan basa-basi. Nabi Khadir lembut, nggak buat aneh-aneh ya. Tapi setelah Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, maka saat itu Nabi Khadir mulai mengadakan ujian untuk Nabi Musa. Apa itu ujiannya? Naik kapalnya nggak ngapa-ngapain, dijeboli sama Nabi Khadir. Begitu juga kan? Ketika kamu sudah mengangkat seorang menjadi mursyidmu, seorang menjadi gurumu, maka guru itu akan selalu menguji keteguhan hatimu. Dengan apa? Ya macam-macam. Tergantung penyakit kamu itu apa. Penyakit kamu itu sombong. Nanti guru itu mesti akan memberikan ujian-ujian kamu yang kaitan dengan tawaduk, sing akhirnya rasane awake loro kabeh ora karu-karuan. Kalau ujian kamu itu kamu adalah orang yang membanggakan otak kamu, nanti guru kamu juga akan memberikan ujian perbuatan dari seorang guru yang sangat cocok dengan yang sangat tidak cocok dengan apa yang kamu pahami secara ilmu. Gue sih ngabot kan. Wong goblok ki manut gampang, wong sing pinter iso ngaji lho. Wah, ujiane abot. Dan Nabi Musa alaihissalam sak pinter-pintere wong, sak alim-alime wong. Maka ujian Nabi Khadir Nabi Musa iku kabeh perkara-perkara sing bertentangan karo ilmu Nabi Musa. Ketemu cah cilik untir ndase. Ya lo mangan gak diwai malah diwangi. Minta makan gak dikasih, malah rumah yang mau ambruk dibangun. Anak kecil gak ngapa-ngapain dibunuh. Yang bantu malah dibolongi kapalnya. Ini kan bertabrakan betul dengan ilmunya Nabi Musa. Nah itulah kan. Ketika kamu itu sudah ngangkat orang jadi mursyid, saat itulah mursyid akan beraksi. Mengetes keteguhan iman kamu, mengetes kesungguhan hati kamu. Sebetulnya kamu itu siap jadi murid betulan apa? Cuman omong kosong saja.
Kalau kamu datang di Al-Fatah sama santri baru kan, Masya Allah, monggo-monggo. Lauk tambahan, ya. Tikrom, ceritakan yang enak-enak. Setelah jadi Ustadz, suwana ini bendino. Ini Pak Yai itu tidak tahu bagaimana cara menghormati orang yang bantunya. Santri baru dimuliakan, Ustadz malah diseneni. Kamu yang keliru. Ya ngono kuwi kan jenenge ujian. Ya ngono kuwi jenenge ujian latih. Jenenge atimu sak pira iki ngono kuwi. Maka ada salah satu dari guru saya yaitu Mbah Ghazali itu suka sekali ngetesin muridnya. Ada santri itu punya sarung, kalau sekarang itu sarung BHS. Zaman dulu itu sarung apa itu sini? Kalimantan ada sarung BHS lah. Samarinda, sarung Samarinda. Oh, santri kalau di sarung Samarinda itu kayak santri duwe R25. Barang mahal betul. Barang mahal dan carinya susah. Nggak ada online kayak gitu. Kalau beli di Samarinda ya numpak kapalis, ruwet lah pokoknya. Maka Mbak Ghazali itu nyuruh Kiai Mahmud. Kiai Mahmud itu semenjak jadi santri sudah dipanggil Kiai. Itu santri yang punya sarung Samarinda itu kamu datangi, kamu minta itu untuk saya boleh nggak? Maka didatangi sama Kiai Mahmud, Kang, Pak Yai suka sama sarungmu, diminta boleh nggak? Wah, jangan. Laporan lagi, diminta nggak boleh, Yai. Ya udah, kalau gitu saya belinya, mintanya berapa? Nggak datang lagi. Kang, kalau dibeli sama Yai betul. Oh jangan. Astagfirullah gayamu. Jadi lah praktekin gue. Nah gue nanti apa-apa. Kakek nanti kejajalan terus apa sih berang kene. Maka ya jauh lah, cuman segitu toh. Cuman segitu lah dia ternyata. Jadi senang-senang ngetesi muridnya gitu senang. Makanya ya ajaran dulu itu beliau mengatakan orang kalau pengen jadi kudu kuat melek bengi, kudu kuat diseneni kiai, lan dientekne duwe karo kiai. Karena kalau pengen berguru yang maksimal ya hartanya siap dikuras, kemudian siap dimarahi tanpa ada rasa dongkol di dalam hati, dan siap melek malam, baru itu kamu akan menjadi seorang santri yang istimewa. Kalau kamu tuh cinta sama kiai ya karena kiai ngasih kamu, ngajar ngaji kamu, biasa banget. Orang seneng karena ikram tuh biasa. Tunggalnya asli loh. Tahu anjing kamu? Anjing loh di ikram dikasih tulang, ngasih makan. Dia rela membela tuannya mati-matian. Kalau cuma memahami cinta itu dengan cara ikram, sama dengan anjing tuh kamu. Nggak ada hebatnya sama sekali. Hebat itu ketika dilempar masih tetap cinta. Hebat itu ketika dimurkai masih tetap cinta. Itulah namanya seorang manusia. Wah, angel kan Bapak? Ya, angel kan ya. Nek gampang wis jadi wali kabeh to, Bang. Enak iku gak jadi sama saya iki ya angel iki. Ya kan sekarang masih cinta. Oh, kiaiku, murabiku, Masya Allah, begitu lah untuk. Karena kamu kan gak pernah bersinggungan sama beliau. Coba kamu duduk bersama pagi dimarahi tiap hari, gimana rasanya? Kamu sudah nata program bagus-bagus, tahu-tahu nggak diberikan apresiasi sama sekali, nggak dipuji sama sekali, yang ada malah dimarahi. Apakah kamu masih murabiku, cintaku ya tenang ora? Nah, terima no, diulang ngaji karo kiai murabiku, ruhi murabi ruhi entut yang entut, jadi bukti wi. Omong yang ngono kuwi gak usah, karena omong kuwi gak ada bukti nih. Buktimu cinta pada gurumu gak ada.
Karena kowe gong tau diseneni, gong tau ditutuki, urung tau dihukum, urung tau kamu ditabrakkan dengan perkara yang kamu nggak suka, kamu belum pernah, kamu tuh nggak khidmat sama gurumu kok. Kamu kan cuma tinggal di pondoknya gurumu, kamu belum khidmat sama mereka. Makanya kamu belum merasakan pahit getirnya kumpul dengan mursyid. Akhirnya murabi ruhi, cangkemmu jeplak ini gampang aja, ini status sih. Sama-sama ya iso. Aja ngetut nih kiaimu, diseneni piye, khidmatmu gak bener seneni piye, cek kuat apa ora? Nek ngono kuwi kuat wis omong kosong. Paham dulu? Al-Fatihah.